Ada juga tipe pink gajah yang kecil, ini juga mudah sekali untuk ditanamnya. Kita tinggal potong umbinya, terus kita tanam, kita tunggu, nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Ini juga mudah sekali perawatannya. Selamat siang Idea Lovers. Perkenalkan, nama saya Sukuanti Kusno. Instagram saya sukuanti.kusno. Saya ingin berbagi atau sharing mengenai indoor garden seperti yang di rumah saya. Mari saya tunjukkan. Nah, ini seperti ini. Saya mau sharing juga tentang indoor garden itu yang on budget. Jadi nggak perlu tanaman yang mahal. Seperti ini jenis philo, ini gampang sekali tumbuh dan cara merawatnya pun mudah, hanya dengan rajin disiram. Dan ini cepat sekali untuk tumbuhnya dan cantik untuk hiasan di rumah. Selanjutnya, rekomendasi saya untuk tanaman di dalam rumah itu jenis sirih gading. Ini juga mudah sekali untuk ditanamnya dan perawatannya, hanya butuh rajin disiram. Ini juga cara nanamnya bisa dengan media air, terutama kalau ingin diletakkan di dalam rumah. Contohnya seperti ini. Ini kita keluarkan ya. Ini ternyata dalamnya botol bekas air mineral yang saya kasih air. Terus sirih gadingnya dipotong dan kita kasih cover pot, bisa model begini atau yang lebih cantik lagi. Ini bisa buat hiasan di dalam ataupun di luar rumah. Seperti ini jenis talas. Ini sebenarnya tumbuhan liar. Ini saya dapatkan dari tanah kosong yang ada di kompleks saya, jadi saya tidak membeli. Ini mudah sekali juga untuk nanamnya dan perawatannya, dan gampang untuk tumbuh, apalagi kalau ditaruh di tanah bukan di dalam pot. Ini gampang sekali tumbuh anak-anakannya. Jadi ini tumbuhan yang termasuk tanaman yang termasuk low budget dan bisa didapatkan secara gratis. Seperti ini jenis kuping gajah yang besar. Ada juga tipe kuping gajah yang kecil. Ini juga mudah sekali untuk ditanamnya. Kita tinggal potong umbinya, terus kita tanam, kita tunggu, nanti dia akan tumbuh tunas-tunas baru. Ini juga mudah sekali perawatannya, hanya rajin siram. Yang di sini ini jenis kuping gajah juga, tetapi jenisnya jenis yang kecil. Ini sama, untuk nanam dan perawatannya juga mudah sekali. Untuk pemula itu kita tinggal membeli media tanam, kita rajin siram, itu akan tumbuh dengan cepat, terutama akan tumbuh anak-anaknya. Terus selanjutnya ini jenis talas juga, seperti yang besar tadi di depan. Ini juga mudah perawatannya, tapi ini tidak boleh terlalu terpapar sinar matahari, jadi di tempat yang teduh. Ini juga hanya butuh media tanam dan rajin untuk disiram. Ini juga sama, ini jenis keladi atau talas. Ini cantik sekali ya. Ini juga sama, ini mudah sekali perawatannya, juga cara nanamnya. Ini beli aja media tanam, terus kita rajin untuk disiram. Ini mudah sekali untuk tumbuh anak-anakannya. Ini cantik sekali untuk ditaruh di dalam rumah, juga cocok karena tidak butuh banyak matahari. Ini juga jenis keladi atau talas. Ini juga mudah sekali untuk ditanam dan perawatannya. Cocok untuk ditaruh di dalam rumah karena dia nggak perlu banyak matahari. Kalau terlalu terpapar matahari dia akan gosong atau layu.
gitu. Cuman ini memang musuhnya ulat hijau itu. Jadi mungkin perlu untuk konsultasi di tukang tanaman itu, atau kita beli untuk anti hama, terutama untuk ulat. Ini juga jenis Philodendron, ini juga lumayan mudah perawatannya. Ini saya hanya pakai media air, ini juga gampang tumbuh, cuman kita harus rajin ya untuk mengganti airnya supaya tidak ada nyamuk. Mungkin 3-4 hari kita kontrol, kita buang air yang lama, kita ganti dengan yang baru. Saya juga akan berbagi tips ya untuk pemula atau yang mungkin low budget untuk menanam tanaman di dalam rumah. Saya dapatkan tanaman itu dari tetangga atau teman, kalau udah main, atau tanaman di tanah kosong yang tumbuh liar. Itu ternyata kalau kita rawat dan kita rajin untuk menyiramnya, itu tumbuhnya akan bagus dan bisa ditaruh di dalam rumah. Ini juga sebenarnya jenis pakis-pakisan. Ini biasanya tumbuh di pohon-pohon besar. Ini kalau saya sedang jalan pagi itu saya amati ternyata bagus. Saya tanam dan rajin disiram. Ternyata pas tumbuh banyak, jadi bagus dan bisa ditaruh di dalam ruangan karena dia nggak butuh banyak matahari. Jadi bisa tahan 4-5 hari di dalam ruangan. Nanti kita keluarkan untuk dia dapatkan sinar matahari dan kita siram. Jangan lupa ya, kita selalu mengeluarkan tanaman kita 3 atau 4 hari atau sampai 6 hari lah. Kalau jenis tanaman tertentu bisa tahan, itu dimaksudkan untuk supaya dia mendapatkan sinar matahari dan kita siram dengan air. Ini tempat transit tanaman saya kok, dari dalam rumah saya keluarkan itu 4-5 hari saya keluarkan untuk mendapatkan sinar matahari dan untuk disiram. Juga jangan lupa 3 bulan atau 6 bulan itu kita repotting, jadi kita ganti tanahnya supaya dia dapat nutrisi. Media tanam kita bisa beli di tukang tanaman yang di pinggir jalan atau toko tanaman. Itu harganya lumayan terjangkau ya, gitu. 1 karung itu sekitar 15-20 ribu.